Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. Dan G. Yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Nasional Pendidikan atau BSNP. Itu ada 4 tahap. Yang tahap pertama itu tahap perencanaan, kedua tahap pengembangan, 3 tahap implementasi atau pelaksanaan, dan yang keempat itu tahap evaluasi atau penilaian. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau suatu pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. Dan kelima itu E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rosman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum, yaitu terdiri dari tujuan, isi, metode, atau strategi, dan evaluasi. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan pendidikan terdiri atas 4, yaitu A. Tujuan nasional, yaitu tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. B. Tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. C. Yaitu tujuan kurikuler. C. Tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. D. Tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran.
Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, pada tahun 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Itu A. Sumber empiris. Itu sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini. B. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. C. Sumber bahan pembelajaran. Itu sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, global, dan objektif dalam kurikulum sekolah. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum yaitu ada 3. Itu 1. Kekuatan sosial. B. 2. Perlakuan pengetahuan. Dan ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu The Concert Based Adaptation Model atau CBAM. 2. Model Lakewood. Dan yang ketiga itu model Torrey. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan kelima yaitu proses perbaikan kurikulum. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.